Destinasi Budaya Positif di SMP Negeri 33 Surabaya. Saya selaku CGP Angkatan 8 berkewajiban untuk melakukan destinasi terhadap warga sekolah di antaranya teman-sejawat. Ini adalah profil saya, mungkin barangkali ada yang belum tahu atau belum mengenal saya, kecuali Bu Rizky yang sudah mengenal saya karena saya pernah duduk dengan Bu Rizky selama 8 bulan. Hari ini yang akan kita bahas, yaitu kita bahas bersama-sama ya Ibu. Ya, karena kita di sini sama-sama belajar, karena posisi kita sama. Yang pertama kita belajar tentang perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Kalau pembelajaran paradigma lama itu adalah pembelajaran berpusat pada guru. Jadi guru itu sumber informasi, guru itu pusatnya saat pembelajaran. Namun paradigma baru sekarang adalah pembelajaran berpusat pada siswa. Ini yang paling penting, yaitu disiplin positif. Seperti yang kita tahu, ibu-ibu, bahwa disiplin itu adalah kunci kesuksesan. Jadi kalau kita sudah sadar dari dalam diri kita bahwa disiplin itu penting, kita berkeyakinan bahwa disiplin itu penting bagi kita, maka siswa kita juga akan berkeyakinan seperti itu. Karena ingat filosofi KHD, Engasosu Tulodo. Jadi kita bisa memberikan teladan. Ini sudah hafal dengan Engasosu Tulodo. Ini sepertinya sudah paham betul filosofi KHD. Berarti mungkinnya bisa klik untuk daftar CGP. Kemudian di sini ada nilai-nilai kebajikan. Jadi dalam membuat atau menerapkan disiplin itu kita harus mengandung nilai kebajikan. Di mana nilai kebajikan itu sendiri berarti nilai yang disepakati bersama dan terlepas dari salah maupun latar belakang. Contohnya anak dimensi profil pelajar Pancasila. Ini sudah mengandung nilai kebajikan universal. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia, yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, dan seluruh tindakan kita dilakukan, kita melakukan hal yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Kita bekerja itu termasuk memenuhi kebutuhan dasar atau tidak? Kira-kira kebutuhan dasar apa teman-teman? Ini boleh. Kira-kira kebutuhan dasar apa aja itu mereka mungkin saya bisa dibantu? Power, boleh. Power, mungkin berita. Kira-kira hubungan dengan siswa, kira-kira kebutuhan apa sih saya? Cinta, kasih sayang, kesenangan, perhatian, kekuasaan. Aku itu orang Jawa. Kekuasaan, Bu Santi mantap. Bisa dia ya. Bu Santi bisa ikut CGP tapi sebagai pengajar praktek. Bisa tapi seperti kecuali karena usianya sudah di atas 50 sama 5. Ya ini yang tadi yang disebutkan sama Bu Santi sama
Kira-kira posisi ibu-ibu sekarang di mana? Di mana? Teman. Setuju, biasanya yang muda-muda itu teman. Seperti Bu Firda itu mesti teman. Kalau manajer, yakin ya manajer. Kalau Bu Ismi teman. Yang muda-muda itu teman. Ini banyak yang teman. Berarti kita tinggal 2 tahap ya untuk menjadi manajer, kecuali Lina yang sudah jadi manajer. Jadi kita harus banyak belajar sama senior. Bagaimana cara menjadi manajer? Nah, ini penghukum. Ini salah satu contohnya Isabel. Kalau kita biasanya gitu ya. Patuhi aturan saya apa biasanya ini kalau kita lihat teman kalau kita lihat siswa yang terlambat jam berapa ini kamu? Ayo lari. Nah itu pemukul. Jadi ya kalau itu pemukul biasanya gitu ya langsung nada suara tinggi betul. Kalau pembuat memang merasa bersalah, kamu ini habis masuk ada 5 sudah kamu terus. Nah itu membuat rasa bersalah. Jadi kalau rasa bersalah, ayolah berubah. Masuk sih kamu nggak mau, nggak kasihan sama orang tuamu. Jadi membuat rasa bersalah. Jadi juga masih belum yang bagus tadi berikan kepada kita. Kemudian ini teman itu biasanya terbuka. Namun itu juga masih kurang pas karena nanti siswa menjadi lebih lama. Ya, kalau bahasanya orang dulu lama, ngenteno, nggak apa-apa sama nanti belajar kok, nggak apa-apa sama diskusi belajar kok. Kemudian ada ini pemantau itu berarti selalu mengawasi perkembangan seperti ini. Jadi kalau misalkan habis terlambat, kamu tahu habis sekarang jam berapa kamu kok terlambat lagi. Besok kamu jangan lihat jangan terlambat lagi. Nanti kami lihat berapa kali dari sini kamu terlambat. Itu namanya pemantau. Jadi dipantau terus. Jadi anak tidak punya rasa tanggung jawab. Anak tidak punya keyakinan. Jadi anak masih belum meyakini sesuatu yang positif. Yang paling bagus ini manajer. Jadi manajer itu tugasnya adalah menstabilkan identitas, memvalidasi, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Jadi kesepakatan tadi yang sudah kita buat itu kesepakatan tadi dibuat menjadi keyakinan kelas yang dimana itu harus diyakini bersama, berarti harus dijalankan bersama. Biasanya itu isinya yang kalimat negatif itu menjadi positif. Misalkan biasanya kita menggunakan dilarang makan, itu kita ganti berhenti mengunyah atau makan saat istirahat. Jadi bahasanya itu diperhalus. Itu namanya budaya positif. Nah ini contoh-contoh dari 5 posisi kontrol tadi. Yang pertama ini kira-kira posisi apa? Penghukum. Terus kemudian yang kedua, pemberi rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Ya dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak ibu ya, kali ini biasanya kita gitu ya. Kemudian ini, kamu sudah melanggar peraturan. Kamu tahu konsekuensinya itu tadi apa? Nah ini posisinya begini yang paling. Jadi anak ditanyai kesalahan itu apa, terus bagaimana cara memperbaiki. Jadi anak itu menemukan solusinya sehingga anak itu berkonsekuensi untuk menjalankan apa yang sudah dia yakini. Setuju ini semua ibu?
teman-teman membuat keyakinan kelas? Sudah pernah? Belum pernah ya. Jadi nanti kita harus mempraktekkan itu, terutama nanti yang untuk kelas 7. Jadi keyakinan kelas ini bersifat abstrak, berupa pernyataan universal yang umum, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi jangan panjang-panjang. Makan saat istirahat, terutama makanan sehat, itu kan nggak bagus ya, kurang singkat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Tujuannya untuk apa kalau semua terlibat? Agar saling menjalankan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Kemudian kita masuk ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini gambarnya teman-teman itu ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Segitiga restitusi yaitu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Saya kemarin sudah praktek ini dibantu sama Bu Suti yang lengkap. Saya mencoba mempraktekkan itu nanti kalau teman-teman ingin melihat segitiga restitusi itu bagaimana sih, bisa nanti ditengok di YouTube saya. Kalau yang teman-teman pasti sudah subscribe dan like ya, karena itu ada di YouTube saya. Ya, Abi channel aku bagi mana-mana, bagi mana Abi channel tahu. Nah, ini videonya. Nanti kita lihat, nanti saya share linknya. Kita sekarang memasuki ke penutup. Jadi kita sebagai guru diharapkan itu mampu menjadi among. Among itu artinya yang ngomong. Among itu kita diharapkan bisa seperti manajer. Manajer itu apa sih? Yang ngomong, mengarahkan. Oh ya, sebelum terakhir saya tutup, ini saya bagikan tentang prosedur pembentukan keyakinan kelas. Jadi nanti bisa dibuat referensi bagaimana sih caranya untuk membuat keyakinan kelas. Semua guru oh iya, kemudian ini nanti saya bagikan link, mohon diisi refleksinya. Nanti saya bagikan ke komunitas refleksi kalian juga masukkan buat saya bagi dan nanti bisa masukkan juga untuk sekolah, karena kan sekolah kita juga nanti akan ada materi ini tentang disiplin positif. Demikian teman-teman, diseminasi yang saya lakukan pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu.
semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru belajar, belajar, semua murid, semua guru. Bagaimana kabarmu hari ini? Oke. Baik anak-anak, sebelum kita masuki materi, ada baiknya ibu absen dulu ya nak. Coba kalian tengok kanan kirimu, ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya? Oke nak. Sebelum kita memulai pelajaran IPA, kita kan sudah pelajaran IPA sudah berjalan 1 semester ya? Oke. Dan pada pagi hari ini, Bu Dwi akan menyampaikan dulu tentang, coba kalian perhatikan tentang budaya positif dengan keyakinan kelas 7E mata pelajaran IPA. Siapa yang tahu apa itu budaya positif? Budaya yang Ciri khas, boleh. Bagus. Ada lagi? Kebiasaan, cakep. keragaman. Keragaman, boleh. Jadi anak-anak kebiasaan positif berarti kebiasaan yang baik ya nak. Ya. Guru dan kalian membuat kesepakatan. Nanti kesepakatan ini diharapkan akan menjadi keyakinan. Keyakinan itu apa sih? Kepercayaan. Bagus. Jadi kamu harus percaya, harus yakin dulu dengan kesepakatan yang kita buat. Setelah itu kamu yakini, maka hasilnya akan maksimal ya nak. Coba sekarang keyakinan atau kita mulai dulu dengan budaya yang negatif saat pelajaran IPA. Apa sih kira-kira yang tidak boleh dilakukan saat pelajaran IPA? Makan. Makan, boleh. Tidak makan, oke? Tidur di kelas. Tidur di kelas, boleh. Berbicara sendiri. Berbicara sendiri. Kemudian Tidak apa lagi? Tidak. Nanti kata-katanya ini kan yang negatif ya. Berarti nanti yang positifnya nanti kata-katanya akan diganti dengan yang lebih halus. Sekarang coba kalian keluarkan. Kalian sudah membawa kertas sana? Kertas sama gunting. Oke, nanti ini sekarang ini ada di sini. Sekarang kamu tulis untuk yang budaya positifnya sama dengan seperti ini, hanya kata-katanya lebih halus. Coba ayo kalian tulis misalkan. Tulis yang besar ya tulisannya ya nak. Budaya positif apa yang bisa kamu lakukan? Why do I try? Why do I try? Why don't you tell me why I can't sleep at night? Why do I try? Why do I try? Why don't you tell me why? Why do I try?
itu lebih. Oke? Oke.